Pajak untuk Allah. Inilah Injil suci menurut Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama para pendukung Herodes bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau orang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang, sebab engkau tidak memandang muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Namun Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa engkau mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan nama siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan nama Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setiap negara pada umumnya menetapkan kewajiban bagi warganya untuk membayar pajak. Sejarah mencatat pajak telah hadir sejak awal peradaban manusia. Pungutan pajak dalam bentuk yang lebih modern dilakukan oleh bangsa Romawi kuno. Saat itu pungutan pajak sudah dalam bentuk uang tunai. Banyak dari kita merasa tidak nyaman ketika harus membayar pajak. Jerih payah kita akan diambil begitu saja. Kita hanya bisa berharap nantinya akan digunakan untuk mendanai proyek pemerintah dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk menggendutkan orang-orang tertentu. Di kalangan pemimpin Yahudi jelas ada keengganan untuk membayar pajak kepada Kaisar Romawi yang dianggap sebagai penjajah. Namun mereka takut mengatakannya secara terus terang. Dikisahkan bahwa kaum Farisi dan Herodian yang memiliki kepentingan yang sama untuk menjatuhkan Yesus bermaksud menjebak Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan membawa pajak kepada Kaisar atau tidak? Pertanyaan ini tidak fair. Jika Yesus mengatakan ya, maka ia akan dianggap berpihak kepada Romawi. Sebaliknya, kalau Yesus menjawab tidak, maka mereka akan menyalahkan Yesus karena menentang Romawi. Di luar perkiraan mereka, Yesus memberi jawaban cerdas. Jawab Yesus, "Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah." Banyak orang memahami perkataan Yesus ini sebagai persetujuannya untuk membayar pajak dan menghormati para pemimpin pemerintah. Memang tidak ada yang salah dari sudut pandang ini, tetapi kita tidak boleh mengabaikan bagian kedua dari perkataan Yesus. Yesus juga berkata, kita juga harus memberi kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Apakah ini berarti kita juga harus membayar pajak kepada Allah? Ya, kita harus ingat
bahwa kita bukan warga di dunia ini, tapi warga kerajaan surga. Sebagai warga yang baik, kita harus berkontribusi kepada surga. Kita membayar pajak, tapi dengan cara menaati hukum-hukum Allah dan mempersembahkan apa yang menjadi milik Allah, yaitu jiwa dan hidup kita. Mari kita renungkan, apakah kita menjalani hidup sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah dengan menghindari gaya hidup yang berdosa? Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bimbinglah kami, ya Tuhan, untuk bijak dalam bersikap dan bertindak, sehingga kami dapat terus mempersembahkan hidup kami, pekerjaan, dan usaha kami sehari-hari untuk kemuliaan-Mu. Amin.